Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kita dengan mata kuliah praktikum anatomi fisiologi manusia ya. Hari ini praktikum pertama tentang tulang pada manusia ya. Jadi topiknya adalah tulang pada manusia. Tujuannya untuk mengetahui hubungan ya, korelasi panjang tulang antar bagian-bagian tubuh manusia ya. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan hanya sederhana saja ya, karena mengukur saja. Ini alat pengukur tinggi badan. Ini satu set dengan berat badannya, tapi kali ini kita hanya mengukur tinggi ya. Ini alat ini lumayan ya, harganya kalau punya sendiri mungkin saat mengukur di rumah tidak punya, bisa dimodifikasi dengan pita kertas ya. Pita kertas dibuat skala sentimeter dan seterusnya sampai kira-kira setinggi manusia dewasa ya, dengan skala-skala yang dibuat kurang lebih 2 meter lah ya, kurang lebih 2 meter, karena tidak sampai, biasanya tinggi manusia nggak sampai 2 meter ya, kurang lebih 2 meter skalanya. Lalu pita ini ditempel di dinding. Dari tempelan di dinding ini kita gunakan untuk mengukur tinggi badan ya. Kemudian untuk mengukur bagian-bagian lainnya bisa menggunakan ini meteran yang biasa digunakan oleh para penjahit ya. Kenapa gunakan ini? Karena lebih elastis, lebih fleksibel, mengukur bagian-bagian tulang yang memang seperti lingkar, kan tidak mungkin gunakan alat yang kaku ya. Seperti lingkar kepala tidak mungkin gunakan alat yang kaku. Jadi ini lebih fleksibel. Atau ini yang lebih, ini bisa juga ya. Ini yang lebih panjang nih biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan luas tanah ya. Tapi bisa aja kita gunakan ya. Nah, itu tadi alat dan bahan untuk pengukuran saja ya. Ya, di samping itu tentu saja perlu alat tulis untuk mencatat datanya ya. Nah, itu alat dan bahan yang kita gunakan. Sekarang kita lanjutkan dengan pelaksanaan pengukuran tinggi badan dan panjang tulang bagian-bagian tubuh. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, berikutnya kita mulai pengukuran tinggi badan. Ya, sekarang sampel pertama Muhammad Trio, silakan ya, diukur. Ya, turunkan. Oke, sekarang dicatat. Catat sini, cek sini. Cek ya, catat. kurang pas Kurang ya? Kurang pas ini. Ya. Iya, pas. Ya. Sudah? Sudah dicatat? Ya, sudah. Sudah dicatat untuk tinggi badan. Sudah turun dia. Kita lanjutkan dengan mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala silakan diukur. Ya, catat. Oke. Ya. Ya, silakan diukur panjang lengan mulai bahu paling bawah ya sampai ujung jari tengah. Ya, catat. Ya, berikutnya panjang radio ulna, lengan bagian bawah ya. Ya, dari ujung jari tengah sampai ujung siku. Ya, catat. Oke. Berikutnya panjang humerus. Panjang humerus dari ujung siku sampai bahu. Ya. Ujung bahu. Ya, dicatat sudah. Ya. Ya, berikutnya panjang atau tinggi kerangka sumbu. Jadi kerangka sumbu itu mulai dari tulang atlas. Tulang atlas itu adalah ruas pertama vertebra cervicalis. Ruas pertama tulang leher sampai tulang ekor ya, tulang ekor. Nah, karena itu bisa diukur dengan duduk. Silakan duduk. Ya. Ruas pertama vertebra cervicalis
leher leher paling atas, leher yang berbatasan dengan tulang tengkorak, ya, sampai tulang ekor bagian ujung, pas rata dengan mejanya, kursi, rata dengan kursi. Sudah. Sekarang panjang kaki diukur mulai koksei. Koksei itu adalah panggul bawah. Jadi panggul bawah, panggul bagian bawah berbatasan dengan panggul sampai ke telapak kaki atau telapak kaki, ya, telapak kaki. Silakan. Ya, betul. Ya, catat sudah. Ya. Ya, tumit. Kok tumit? Sorry. Os femur. Ya, os femur. Kenapa tadi saya bilang tumit? Karena batasnya di tumit maksud saya, ya. Ya. Jadi mulai panggul bawah atau berbatasan dengan panggul ke apa ini ya? Lutut. Bukan tumit. Ke lutut. Bukan tumit, ke lutut. Jadi dari koksei ke patella, silakan. Dari os koksei ke patella. Ya. Ya. Selanjutnya kaki bagian bawah atau os fibula dan figula diukur mulai lutut sampai telapak kaki. Silakan. Ya. Sudah? Ya. Jadi nanti bisa dicek dengan total panjang kaki tadi, ya. Bisa dicek dengan total panjang kaki. Nanti akan terlihat bahwa ini yang sangat berperan penting dalam berkorelasi penting dalam membentuk tinggi badan seseorang, ya. Ini nanti yang berperan bagian ini, bagian kaki, ya. Bagian kaki keseluruhan, apakah nanti bagian femur berperan juga atau fibulanya yang berperan, nanti akan terlihat saat Anda ukur saat Anda hitung dengan korelasi produk moment. Berdasarkan hasil pengukuran panjang tulang tubuh manusia, ya, maka kita organisasi data dalam bentuk yang pertama tabel umum, ya. Dalam bentuk tabel umum ini nomor, nama mahasiswa yang praktikan yang diukur panjang bagian-bagian tulangnya, ya, sampai total seluruh jumlah mahasiswa per kelas, ya, per kelas. Jadi masing-masing mahasiswa mengirim data, ya, lalu dibuat dalam bentuk tabel. TT ini tinggi badan, ya, atau tinggi tubuh sama aja dengan tinggi badan, kemudian lingkar kepala dan seterusnya, ya, sesuai dengan bagian-bagian yang Anda ukur panjangnya, ya. Nah, ini tabel umumnya, ya. Kemudian nanti di bawahnya beri keterangan singkatan-singkatan ini, ya. Singkatan-singkatan ini di bawahnya beri keterangan. Nah, ini keterangan untuk singkatan di dalam tabel tadi, ya. Ada titik tinggi tubuh atau tinggi badan boleh. Kemudian lingkar kepala LK, panjang lengan, ya, ini kemudian mungkin panjang lengan keseluruhan, ya. Tapi tadi waktu kita pengukur lengan dibagi lagi dengan panjang humerus dan panjang radio ulna, ya. Lengan bawah maksudnya. Kemudian tinggi kerangka sumbu TKS, PK panjang kaki. Kemudian tadi panjang kaki itu ada kita bagi lagi, ada panjang kaki keseluruhan, ya, dari koksei sampai ke telapak kaki. Kemudian nanti dibagi lagi menjadi panjang femur, ya, panjang tulang paha dan panjang tibia dan fibula, ya. Kemudian ada X, ada Y. X untuk laki-laki dan Y untuk ya, untuk perempuan mungkin, ya.
atau apa nanti dicek lagi ya, dicek lagi. Ini keterangannya untuk tabel baku ya, tabel baku ya. Tabel baku, jadi tabel ini masih dalam bentuk tabel mentah ya, tabel mentah. Kemudian ini tabel bantu untuk perhitungan ya, untuk perhitungan korelasi antar dua bagian tulang ya. Jadi ini tabel perhitungan untuk menghitung korelasi antar dua macam bagian tulang yang diperbandingkan. Jadi itu ada nomor dan ada nama. Jadi nomor dan nama mahasiswa per kelas ya. Kemudian X. Nah, X ini adalah bagian tulang pertama yang dibandingkan dengan Y bagian tulang kedua. Misalnya X-nya adalah tinggi tubuh ya atau tinggi badan. Maka Y-nya misalnya lingkar kepala misalnya ya. Sehingga nanti lalu ada X kali Y, kemudian ada X pangkat 2 dan ada Y pangkat 2. Masing-masingnya nanti di sigma, ditambahkan atau dijumlahkan sesuai dengan rumus untuk menghitung korelasi produk momen. Sehingga nanti ada sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X pangkat 2, dan sigma Y pangkat 2 ya. Ya, dari tabel tadi ya, tabel bantu untuk menghitung, diketahui N. N ini jumlah praktikan yang diukur panjang bagian tulangnya ya. X tadi misalnya organ apa ya, atau X misalnya organ keseluruhan tinggi tubuh. Lalu Y misalnya organ lingkar kepala misalnya ya, organ lingkar kepala, sehingga tinggi tubuh dibandingkan dengan lingkar kepala. Sehingga kita dapat menghitung, hitung ya, JP sama dengan sigma XY dikurang dengan sigma X kali sigma Y per N. Kemudian jika X sama dengan sigma X pangkat 2 min sigma X per N pangkat 2. Jika Y sama dengan sigma Y pangkat 2 min sigma Y per N pangkat 2. R ini korelasinya produk momen ya, sama dengan JP per akar jika X kali jika Y. Sehingga dapat T hitung sama dengan RXY dikali dengan akar N min 2 bagi 1 min RXY pangkat 2. Ya, RXY pangkat 2. Atau RXY 2 ya, nanti kita cek di buku statistiknya ya. Nanti kita cek di buku statistiknya untuk perhitungan ini ya. Cek di buku statistiknya 2 itu pangkat atau kali ya. Nanti dicek aja di buku statistik. Nah, ini perhitungannya kita dapat lalu dihitung. Untuk perbandingan misalnya X-nya tinggi tubuh, Y-nya lingkar kepala misalnya. Atau nanti hitung lagi sekali lagi ya. Bikin lagi tabel bantu untuk perhitungan kedua, yaitu perbandingan antara tinggi tubuh dengan panjang kaki misalnya. Jadi misalnya X tinggi tubuh, Y panjang kaki ya. Misalnya X tinggi tubuh, Y panjang kaki. Ya, untuk membanding organ perbandingan kedua, misalnya tadi antara tinggi tubuh dengan panjang kaki, kembali bikin tabel perhitungan X untuk tinggi tubuh, Y untuk panjang kaki. Sama, diulang lagi nama mahasiswa nomor 1 sampai nomor berapa di dalam kelasnya terakhir.
tinggi badan berapa atau tinggi tubuh berapa masing-masing, X-nya, kemudian Y-nya panjang kaki masing-masing, ya, lalu nanti dihitung X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2, lalu ada bikin sigma masing-masing. Kembali lalu hitung dengan rumus yang tadi, ya. Ya, ini rumus yang tadi, ya. Kembali dihitung lagi dengan rumus ini, kita dapat T hitung. Untuk perbandingan kedua. Untuk perbandingan ketiga, begitu lagi diulang. Ya, antara misalnya tinggi tubuh dengan panjang atau tinggi kerangka sumbu. Bikin lagi tadi tabel bantu untuk perhitungannya, lalu hitung lagi dengan rumus ini, dapat T hitung. Demikian seterusnya sehingga dapat T hitung untuk dua perbandingan panjang bagian-bagian tulang. Berapa macam perbandingan tergantung kemarin hasil pengukuran kita berapa macam, ya, sehingga dapat perbandingan antar dua tulang, tapi misalnya tadi antara tinggi tubuh dengan lingkar kepala yang pertama, antara tinggi tubuh dengan panjang kaki yang kedua, antara tinggi tubuh dengan panjang kerangka sumbu nomor 3, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita hitung satu per satu. Tetapi kalau Anda masih sudah bisa, bukan masih ya, kalau Anda sudah bisa menghitung statistik dengan korelasi atau multi korelasi, bisa dihitung sekali aja, ya. Tapi kalau ingin satu per satu nggak apa-apa seperti ini, ya. Atau digunakan program SPSS, ya, atau program statistik yang lain, ya, untuk menghitung korelasinya. Nah, dari sini kita dapat T hitung, lalu kita bandingkan dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima. Atau kalau kita balik, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HA ditolak. Saat HA diterima, maka HO ditolak. Dan saat HA ditolak, HO diterima. Artinya, apabila HA diterima, maka ada korelasi antar kedua tulang yang diperbandingkan. Apabila HA ditolak, maka tidak ada korelasi panjang antara kedua tulang yang diperbandingkan. Ya, demikian tadi praktikum kita tentang tulang pada manusia, ya. Data yang Anda peroleh silahkan di organisasi, dibuat tabel seperti contoh, kemudian dihitung dengan menggunakan korelasi produk momen, ya. Anda mengkorelasikan antar bagian, ya. Contohnya korelasi tinggi badan dengan panjang kaki, korelasi tinggi badan dengan panjang femur, korelasi tinggi badan dengan panjang humerus misalnya. Ya, semua bagian-bagian yang tadi kita ukur dikorelasikan, dihitung korelasinya satu per satu. Atau kalau Anda memiliki kemampuan statistik yang bagus, bisa korelasi dengan multi korelasi, ya. Terserah Anda aja bagaimana nanti mengolah datanya secara statistik. Ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.